Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teks negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erina Khoirotuz Zahro dari kelas 10 BGF, nomor absen 13. Apa sih teks negosiasi itu? Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Berikutnya ada jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal. Mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum, fit and proper test, dan wawancara. Ada pula yang teks negosiasi formal yang dibuat dalam versi dokumen dan bersifat otentik. Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, hasil akhir tetap mengikat. Biasanya negosiasi tersebut dilakukan atas nama lembaga, tidak atas nama perorangan. Yang kedua, negosiasi informal. Jika dilihat dari namanya, jenis negosiasi ini adalah kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan interaksi yang dekat dan juga bisa kegiatan melobi seseorang dalam suasana santai. Ciri-ciri dari teks negosiasi informal tidak perlu dibuat ataupun dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa kamu lakukan secara langsung saat itu juga. Sementara untuk hasilnya juga tidak mengikat seperti negosiasi formal. Berbeda lagi dengan pendapat Ismi Janto yang membedakan teks negosiasi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tertulis. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Teks negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual-beli, di mana jenis negosiasi ini biasanya digunakan bagi para penjual dan pembeli. Barangkali kamu adalah salah satu orang yang pernah melakukan negosiasi saat melakukan belanja online ataupun offline. Teks negosiasi tertulis sesuai namanya. Jenis teks negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan. Misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis. Sementara bentuk dari negosiasi tersebut ada beberapa macam yang barangkali pernah kamu temui, di antaranya surat permintaan, surat penawaran, dan surat proposal, di mana sebenarnya jenis teks negosiasi tersebut sangat jarang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri, berarti itu bukan termasuk negosiasi. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Yang terakhir, ada tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Berikutnya, tujuan teks negosiasi. Pertama, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan secara tidak ada pihak yang
merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi yang dimaksud di sini adalah intro pengenalan ataupun salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi dahulu. Jadi, di dalam teks negosiasi ada urutan dan juga etikanya. Tidak boleh langsung membuat negosiasi secara langsung. Yang kedua, permintaan. Setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan. Tapi perlu kamu pahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak menyediakan barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalamnya, akan ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pemenuhan. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Yang keempat, ada penawaran. Di sini kita juga masuk ke tahap penawaran. Yang kelima, persetujuan. Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Dalam tahap ini sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-6, pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktik negosiasi. Yang ketujuh, penutup. Pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan, dan begitu transaksi juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya harus ditutupi dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Berikutnya ada unsur teks negosiasi. Unsur teks negosiasi adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Yang pertama, adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, dapat partisipan yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan ada yang pihak yang menawar. Yang ketiga, dalam pengajuan terdapat juga penawaran. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat tentang teks negosiasi. Saya pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang teks negosiasi. Jika ada salah dalam berkata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.